Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini, Khazanah kembali menyajikan kepada Anda embun-embun ilmu yang terpendam dalam luasnya khazanah Islam. Pohon beringin memiliki batang yang besar serta daun yang rindang. Entah mengapa pohon ini kerap dianggap angker dan dipercaya bahwa jin dan setan menyukai pohon ini hingga menjadikannya sebagai tempat tinggal. Tidak ada nas yang menjelaskan bahwa jin menjadikan pohon tertentu sebagai rumahnya. Akan tetapi, Allah Subhanahu wa Ta'ala menumbuhkan pohon dan tanaman agar manusia, jin, binatang, dan seluruh makhluk yang hidup di dunia dapat mengambil manfaat dari pohon dan tanaman itu. Akar pohon berguna untuk mengatur siklus air. Apabila menghasilkan buah, maka buahnya bisa dimanfaatkan untuk dikonsumsi. Bahkan para ahli kesehatan menyatakan buah-buahan adalah makanan yang baik bagi tubuh. Tentu ini merupakan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan Dia menurunkan air hujan dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahui. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 22. Begitu pentingnya eksistensi pohon bagi kehidupan. Rasulullah SAW bahkan melarang pasukannya menebang pohon saat berperang. Selain itu, pohon yang memiliki daun rindang juga bisa dimanfaatkan sebagai tempat berteduh. Dalam kisah sebab turunnya surat Al-Fath ayat 18 diceritakan, Rasulullah SAW bersama para sahabat yang sedang melakukan perjalanan ke Baitullah berteduh di bawah pohon ketika sampai di bumi Hudaybiyah. Di bawah pohon itulah terlaksana sebuah baiat atau janji setia para sahabat kepada Nabi yang dikenal dengan Baiatur Ridwan. Namun Rasulullah SAW melarang kita berteduh di sebuah tempat yang sebagiannya panas dan sebagian lainnya teduh. Sebuah riwayat hadis menyebutkan Rasulullah SAW melarang duduk di antara tempat yang panas yang tidak ada naungannya dan tempat yang dingin yang ada naungannya. Dan beliau SAW bersabda, itu adalah tempat duduknya setan. Hadis riwayat Ahmad. Al-Munawi dalam kitab Faidul Qadir menjelaskan tempat duduk seperti ini dapat membahayakan tubuh. Sebab apabila dua hal yang bertolak belakang seperti panas dan dingin berada pada satu badan, bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Oleh sebab itu, apabila hendak berteduh, maka berteduhlah di tempat yang benar-benar ternaungi secara sempurna. Dari Qais bin Abi Hazim dari ayahnya dia berkata, Nabi SAW melihatku duduk di bawah terik matahari, lalu beliau SAW bersabda, pindahlah ke tempat teduh. Hadis riwayat Al-Hakim. Pemirsa Khazanah, selain mitos pohon beringin dan tempat kesenangan jin, ada pula tanaman yang paling ditakuti jin. Inilah pohon bidara. Pohon ini banyak tumbuh di Indonesia. Khasiatnya bukan pada batang atau akarnya, tetapi daunnya. Bagian inilah yang ditakuti jin, bahkan bisa menjadi racun bagi bangsa jin. Bagaimana cara menggunakan daun bidara untuk mengobati sihir atau gangguan jin? Wahab bin Munabih, salah seorang pemuka tabi'in yang ahli dalam sejarah dan ilmu kedokteran, menyarankan cara menggunakannya untuk pengobatan dan pengusir jin dengan cara mengambil 7 lembar daun bidara yang dihaluskan, kemudian dilarutkan dalam air dan dibacakan ayat kursi, surat Al-Kafirun, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Untuk mengobati sihir, Al-Qurtubi menceritakan dari Wahab, ambil 7 helai daun bidara, tumbuk halus lalu dicampurkan air dan dibacakan ayat kursi, lalu diberi minum pada orang yang terkena sihir 3 kali teguk, dan air di ember yang telah dibacakan ayat-ayat dan juga dicampur bidara dipakai untuk mandi. Insya Allah akan hilang sihirnya. Dan diutamakan membaca Al-Falaq, An-Nas, juga ditambah ayat kursi, karena ayat-ayat itu dapat mengusir setan. Selain untuk mengobati sihir dan gangguan jin, daun bidara juga bisa dipergunakan untuk bersuci bagi orang yang baru masuk Islam atau mu'allaf.
Hal ini terjadi pada masa Nabi SAW saat ada seseorang yang akan memeluk Islam. Lantas Nabi SAW memerintahkannya untuk mandi dengan air dan daun sidr, daun bidara. Hadis riwayat Nasa'i, Tirmizi, dan Ahmad. Wanita bersuci dari haid juga disarankan dengan air yang dicampur daun bidara. Aisyah radhiyallahu anha menuturkan, salah seorang di antara kalian wanita haid mengambil air yang dicampur dengan daun bidara, lalu dia bersuci dan memperbaiki bersucinya. Kemudian dia menuangkan air di atas kepalanya seraya menggosoknya dengan gosokan yang kuat sampai air masuk ke akar-akar rambutnya. Kemudian dia menyiram seluruh tubuhnya dengan air. Kemudian dia mengambil secari kain yang telah dibaluri dengan minyak misk, lalu dia berbersih darinya. Aisyah berkata, dia mengoleskannya ke bekas-bekas darah. Hadis riwayat Muslim, Aisyah. Masih ada manfaat daun bidara yang lain, dan inilah yang banyak dikenal di tanah air. Daun bidara biasa digunakan campuran untuk memandikan jenazah. Nabi SAW memerintahkan agar daun bidara digunakan sebagai campuran air memandikan jenazah putrinya Zainab. Atiyah berkata, Nabi SAW pernah menemui kami sedangkan kami kala itu tengah memandikan putrinya Zainab. Lalu beliau bersabda, mandikanlah dia 3, 5, atau 7 kali, atau lebih dari itu. Jika kalian memandang perlu, maka pergunakan air dan daun bidara. Ummu Atiyah berkata, dengan ganjil? Beliau bersabda, iya. Dan buatlah di akhir mandinya itu tumbuhan kafur atau sedikit darinya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan yang lainnya. Lalu pohon bidara jenis apa yang memiliki khasiat semacam itu? Pohon bidara termasuk tanaman yang bisa tumbuh di berbagai kondisi, termasuk di kondisi yang kering. Oleh sebab itu, tumbuhan yang bernama Latin Ziziphus mauritiana tersebar secara alami di berbagai wilayah lain, seperti Aljazair, Tunisia, Libya, Mesir, Uganda, dan Kenya di Afrika. Di Asia, pohon bidara juga tumbuh subur, seperti Afghanistan, Pakistan, India Utara, Nepal, Bangladesh, Cina Selatan, Vietnam, Thailand, Semenanjung Malaya, Indonesia, hingga Australia. Tumbuhan ini bisa ditemukan mulai dari tepi pantai hingga daerah berketinggian 1000 meter di atas permukaan laut. Termasuk di Nusantara, tumbuhan ini menyebar secara merata di berbagai wilayah Indonesia. Di Indonesia memang banyak perbedaan pandangan mengenai pohon bidara ini. Ada yang bilang bidara yang bisa digunakan untuk ruqyah adalah bidara Arab, sedangkan bidara Cina dan bidara Jawa, Widoro, atau yang sering disebut apel India, tidak dapat digunakan untuk ruqyah. Tapi para pakar ruqyah menegaskan bidara apel India buahnya bisa dimakan dan insya Allah dapat menghilangkan gangguan sihir yang menyerang perut. Perbedaan bidara Cina dan bidara apel India sama seperti perbedaan pisang Ambon dengan pisang jenis lainnya. Insya Allah kedua-duanya sama-sama dapat dipergunakan untuk mengusir jin. Pohon bidara inilah yang dikenal bangsa Arab dengan pohon sidr, pohon yang sangat istimewa karena banyak disebutkan dalam Al-Quran Al-Karim. Di antaranya Allah menyebutnya dengan pohon surga, karena penduduk surga begitu menikmati suasana surga karena adanya pohon bidara. Inilah yang disebut dalam surat Al-Waqi'ah. Dan golongan kanan, alangkah bahagianya golongan kanan itu, berada di antara pohon bidara yang tak berduri. Al-Quran Surah Al-Waqi'ah ayat 27 hingga 32. Dengan demikian, pohon bidara bukan pohon sembarangan, tapi pohon yang sangat istimewa karena merupakan tumbuhan surga. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menyebutkan sebagai kenikmatan di surga. Tentu saja pohon bidara di surga berbeda dengan pohon bidara di dunia. Jika pohon bidara yang ada di dunia biasanya banyak duri dan sedikit buah, maka pohon bidara di surga tidak berduri dan banyak buahnya. Awalnya, saat sahabat Nabi mendengar tentang pohon bidara di surga, informasi ini mengejutkan orang. Karena pohon bidara yang dikenal mereka banyak durinya. Mana mungkin Allah menyediakan kenikmatan surga dengan pohon bidara yang banyak durinya? Inilah yang ditanyakan oleh seorang Arab Badui kepada Rasulullah SAW. Orang Badui itu mempertanyakan kenapa di surga ada pohon yang bisa menyakiti penghuninya. Ia pun menyebut pohon bidara. Rasulullah SAW pun menjelaskan bahwa pohon bidara di surga tidak berduri.
berbeda dengan pohon yang ada di dunia. Dan tempat-tempat duri pada pohon tersebut justru terdapat buah. Dan uniknya buah-buah tersebut mengeluarkan hingga 72 aneka warna dan tidak satupun warnanya sama. Diriwayatkan oleh Hakim dalam kitab Mustadrak. Kenal hingga sekarang. Pemirsa Khazanah, kita mungkin tidak asing dengan buah yang satu ini, buah kurma ajwa. Kurma istimewa yang seringkali menjadi buah tangan bagi para jamaah haji maupun umrah yang berkunjung ke kota Nabi, Madinah Al-Munawwarah. Perkebunan kurma ajwa selalu menjadi tempat favorit untuk dikunjungi para jamaah haji dan umrah. Buah ini cukup istimewa karena disebut sebagai buah yang ditakuti setan dan jin. Hal ini hadis Nabi SAW yang diriwayatkan dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas bahwa Nabi SAW pernah bersabda, "Barang siapa mengkonsumsi 7 butir kurma ajwa pada pagi hari, maka pada hari itu ia tidak akan terkena racun maupun sihir." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keterangan Nabi SAW ini tentu memunculkan tanya, zat apa yang terkandung dalam buah kurma ajwa sehingga begitu ditakuti jin dan bisa menangkal sihir? Mengutip perkataan Imam Al-Khattabi, Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan, kurma ajwa bermanfaat untuk mencegah racun dan sihir dikarenakan doa keberkahan dari Rasulullah SAW terhadap kurma Madinah, bukan karena zat kurma itu sendiri. Dengan demikian, tidak semua kurma dengan segala jenisnya memiliki keistimewaan seperti kurma ajwa. Semua itu karena doa Nabi SAW. Selain kurma ajwa, ada buah lain yang diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ditakuti oleh jin dan setan, yaitu buah zaitun. Pohonnya memang tidak ada di Indonesia, tapi banyak tumbuh di Timur Tengah, Palestina, Yordania, Suria, Libanon. Pohon ini juga menjadi komoditas penting di kawasan negara-negara sekitar Laut Mediterania, kawasan yang sangat banyak tumbuh dan dibudidayakan pohon zaitun. Ilmu pengetahuan modern menyatakan bahwa pohon zaitun merupakan pohon sebangsa kaya yang berumur panjang untuk masa lebih dari 100 tahun. Menghasilkan buah secara terus-menerus tanpa harus menguras tenaga manusia. Pohon ini akan selalu nampak hijau dan indah bila dipandang. Belakangan terungkap bahwa pohon ini menghasilkan buah yang banyak khasiatnya bagi kesehatan. Pantas jika Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran sampai bersumpah atas nama buahnya. Demi buah tin dan zaitun. Al-Quran surah At-Tin ayat pertama. Sebagian ahli tafsir menyebutkan
Kedua buah-buahan ini diambil jadi sumpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diperhatikan. Buah tin diambil sumpah karena dia buah yang terkenal untuk dimakan. Buah zaitun karena dia dapat ditempa dan diambil minyaknya. Imam Qutadah menyebutkan, tin adalah nama sebuah bukit di Damaskus, dan zaitun nama pula dari sebuah bukit di Baitul Maqdis. Tandanya kedua negeri itu penting untuk diperhatikan. Hal ini dipertegas oleh riwayat Ibnu Abbas bahwa tin adalah masjid yang mula didirikan oleh Nabi Nuh di atas gunung Al-Judi, sedangkan zaitun adalah Baitul Maqdis. Tetapi terdapat lagi tafsir yang menyatakan bahwa buah tin dan zaitun itu banyak sekali tumbuh di Palestina. Di dekat Yerusalem pun ada sebuah bukit yang bernama Bukit Zaitun, karena di sana memang banyak tumbuh pohon zaitun itu. Menurut kepercayaan dari bukit itulah Nabi Isa Al-Masih Mi'raj ke langit. Begitu istimewanya buah zaitun hingga yang keluar dari tanaman yang barokah ini pun diliputi keberkahan. Nabi SAW bersabda, "Makanlah minyak zaitun, sesungguhnya dia diberkahi. Berlauklah dengannya dan berminyaklah dengannya, sesungguhnya ia keluar dari pohon yang diberkahi." Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Pemirsa, sebagian masyarakat meyakini garam yang belakang harganya melambung tinggi memiliki khasiat yang baik untuk mengusir jin. Benarkah demikian? Jangan kemana-mana, Khazanah akan segera kembali sesaat lagi. Pemirsa Khazanah, fenomena yang banyak kita temui di masyarakat adalah menabur garam. Taburan ini diyakini bisa menghalau jin atau mengusir makhluk halus. Benarkah jin dan setan takut dengan garam? Apakah ini sekedar mitos atau fakta yang dianjurkan oleh Nabi SAW? Praktek semacam ini tidak pernah dikenal di zaman Nabi SAW. Namun Nabi memang pernah menggunakannya saat beliau terkena sengatan kalajengking. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat Baihaqi, saat itu Nabi disengat kalajengking di jari tangan ketika sedang sholat. Setelah sholat, Rasulullah keluar dan berkata, "Semoga Allah melaknat kalajengking. Ia tidak membedakan antara Nabi dan orang lain." Rasulullah SAW lalu meminta diambilkan bejana berisi air dan garam, lalu merendam bagian yang disengat itu ke dalam bejana tersebut sambil membaca surat Al-Kafirun dan Muawwidzatain atau surat Al-Falaq dan An-Nas hingga sakitnya hilang. Bentangkan tangannya. Jadi memang benar garam digunakan oleh Rasulullah untuk ruqyah, tapi penyebabnya adalah gigitan kalajengking. Atas dasar ini sebagian orang berpendapat garam juga bisa digunakan untuk mengusir jin atau karena kesurupan. Adapun praktek untuk melindungi rumah dengan menabur garam tidak pernah diketahui sumbernya. Yang jelas untuk melindungi rumah dan penghuninya dari gangguan jin dan setan, Rasulullah SAW sudah mengajarkan zikir tanpa menggunakan garam. Di antara doa yang dibaca, barang siapa yang ketika sore membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim 3 kali, maka tidak akan terkena musibah secara mendadak sampai pagi. Dan barang siapa yang membacanya ketika pagi 3 kali, maka tidak akan terkena musibah secara mendadak sampai sore. Hadis riwayat Tirmizi. Selain itu bisa juga dengan membaca ayat kursi, surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, dan surat An-Nas tanpa menebar garam. Wallahu a'lam. Nah pemirsa, sampai di sini akhir perjumpaan kita pagi ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.